Bab 1216 Transformasi mengejutkan kota hutan batu. Reruntuhan Flaming, Phoenix Rain jatuh dalam pikiran yang mendalam saat dia melihat si Feng. Beberapa saat kemudian, dia berkata, "Baiklah, aku berjanji padamu. Beritahu aku sebelumnya jika kamu akan menyerbu reruntuhan Flaming. Ketika saatnya tiba, aku akan siapkan tenaga kerja yang diperlukan. Namun, aku akan mengatakan ini dulu. Kamu harus tahu bahwa hukuman mati dari tim dungeon skala super besar lebih besar daripada hukuman dungeon tim skala besar. Jika kita menderita 3 penghapusan tim, aku akan menarik orang-orang aku." Aku juga tidak akan mengembalikan 10 botol air jiwa. Kesulitan dari dungeon normal mode tim skala super besar dapat menyaingi dungeon hell mode tim 100 orang. Sementara dia tidak mencoba meremehkan Zero Wing, dia percaya bahwa bahkan jika Zero Wing mengirim tim 100 orang yang seluruhnya terdiri dari level 50, pemain tier 2. Tidak mungkin bagi mereka untuk mendapatkan clear pertama dari level 50, 100 manusia hell mode tim dungeon. Dia juga tidak berniat mengirim ahli sendiri ke kematian mereka. Itu tidak akan menjadi masalah, jawab si Feng tanpa ragu-ragu. Di masa lalu, berbagai guild besar tidak terlalu mementingkan tim dungeons skala super besar. Karena item yang dijatuhkan di dungeons ini pada dasarnya sama dengan yang diperoleh di tim dungeons skala 100 orang. Daripada membuang-buang waktu merampok tim dungeons skala besar yang lebih sulit, merampok beberapa tim dungeons skala besar jauh lebih efisien. Namun, pasti ada beberapa pemain dan tim yang suka menantang batas mereka. Akhirnya, setelah upaya terus-menerus, sebuah tim berhasil mendapatkan first clear dari tim dungeon skala super besar. Saat itu, banyak orang telah menyatakan penghinaan terhadap orang-orang ini. Lagi pula, ketika orang-orang ini sibuk menekan level mereka dan menyerbu dungeon skala besar level 50, pemain utama sudah lama melampaui mereka dengan lebih dari 20 level. Bahkan jika mereka berhasil mendapatkan peralatan tingkat atas dari dungeon, selisih level yang sangat besar akan membuat keuntungan memiliki peralatan seperti itu tidak ada artinya. Hanya item epic yang bernilai, namun item epic jarang turun bahkan di dungeons tim berskala super besar. Oleh karena itu, merampok dungeon semacam itu sama sekali tidak sepadan dengan usaha. Namun, tidak ada yang pernah bisa membayangkan bahwa seseorang benar-benar bisa mendapatkan ordo relokasi kota dari ruang bawah tanah tim skala super besar yang tampaknya tidak berharga ini. Sudah menjadi rahasia umum bahwa para pemain kota NPC yang ditangkap memiliki lokasi mereka telah diperbaiki. Sementara itu, jika seseorang ingin meningkatkan kota dasar menjadi kota yang sebenarnya, mereka harus menginvestasikan sejumlah sumber daya astronomi serta banyak waktu dan usaha. Jika mengembangkan satu kota saja sudah sangat membosankan, orang bisa membayangkan betapa sulitnya mengembangkan beberapa kota. Belum lagi, kota-kota NPC yang ditangkap pada akhirnya akan menjadi usang. Ambil Stone Forest Town misalnya. Karena lokasi kota di sebelah ruang bawah tanah regional seperti pegunungan Stone Claw, kota ini menjadi tujuan wisata bagi para pemain dan persekutuan. Namun, begitu pemain utama melewati level 50, mereka tidak akan lagi bisa memasuki dungeon regional. Orang bisa membayangkan hasil dari situasi seperti itu. Pada saat itu, kota itu pasti akan kehilangan popularitasnya, dan perkembangannya akan mandek. Bahkan dengan dukungan arena pertempuran, akan sangat sulit untuk menjaga kota ini tetap hidup. Bagaimanapun, menara sihir bukanlah sesuatu yang unik. Ketika pemain mencapai level yang lebih tinggi, berbagai guild besar juga akan dapat memperoleh desainnya. Pada saat itu, kepadatan mana yang tinggi di Stone Forest Town tidak lagi menonjol. Terlebih lagi, setelah kota NPC mereka menjadi ketinggalan zaman, guild juga harus merebut kota NPC baru dan memulai siklus pengembangan lagi, menginvestasikan sejumlah besar tenaga kerja, sumber daya, waktu, uang, dan sebagainya. Karenanya, keuntungan dari ordo relokasi kota segera menjadi jelas. Dengan Town Relocation Order, pemain dapat memindahkan kota kemana saja di negara yang sama. Memungkinkan guild untuk mempertahankan kerja keras mereka dan mengumpulkan semua sumber daya mereka untuk mengembangkan beberapa kota tertentu. Namun, ordo relokasi kota adalah hadiah unik untuk mendapatkan clear pertama dari tim dungeon skala super besar. Setelah tim dungeon berskala super besar dibersihkan, tidak peduli berapa kali itu digerebek nanti, itu tidak akan lagi menjatuhkan ordo relokasi kota. Saat ini, pemain utama mendekati level 50. Bahkan jika pemain independen dari kerajaan dan kekaisaran lain mengetahui tentang keberadaan Stone Forest Town, mereka akan mempertimbangkan aspek ini ketika mempertimbangkan apakah mereka harus bermigrasi atau tidak.
Ini juga alasan mengapa, meskipun berbagai kekuatan super sangat iri dengan keuntungan yang Stone Forest Town raih, mereka tidak melakukan langkah nyata untuk mengambilnya. Namun, jika Stone Forest Town dapat pindah ke peta yang bahkan lebih cocok untuk pemain independen saat ini, daya tariknya pasti akan meningkat secara eksponensial. Selain itu, begitu pemain mengetahui bahwa Stone Forest Town mampu terus-menerus pindah sesuai dengan level pemain, aspek ini akan menjadi daya tarik fatal bagi banyak ahli independen. Pada saat itu, hanya jumlah Magic Crystal Stone Forest Town yang dapat diperoleh melalui Battle Arena akan menjadi astronomi. Oleh karena itu, Si Feng harus mendapatkan order relokasi kota terlepas dari biaya. Setelah itu, Si Feng dan Phoenix Rain menandatangani kontrak. Dia menggunakan sebotol Soul Water sebagai deposit dengan pengiriman 9 botol yang tersisa sambil menunggu penyelesaian kontrak. Phoenix Rain tidak terlalu mempermasalahkan kondisi ini. Bagaimanapun, air jiwa tidak memiliki periode efektivitas tertentu, itu bisa digunakan kapan saja. Selain itu, tablet spellcasting Secret Technique telah digunakan sekali, jadi dia harus menunggu selama 1 bulan sebelum dia bisa mengirim orang lain masuk. Pada saat itu, 10 botol Soul Water sudah lama memasuki tangannya. Di dalam hutan lebat tak jauh dari Stone Forest Town, karena pembukaan rute lalu lintas ke kota hutan Stone, serta perekrutan gerbong sementara. Jumlah pemain dan pedagang NPC yang pergi ke kota hutan batu telah meningkat secara signifikan. Saat ini, rute lalu lintas itu sendiri sudah menjadi bagian dari pemandangan pegunungan Stone Claw. Pada saat ini, lebih dari 100 gerbong bepergian melalui hutan lebat. Bahkan ada gerbong canggih di antara mereka, yang sama sekali berbeda dari gerbong sementara yang disewa oleh Zero Wing. Sementara itu, penumpang mereka semua sangat berlevel tinggi, bahkan yang terendah di level 40. Jika ditempatkan di sebuah guild besar, mereka semua akan menjadi elit. Wakil Komandan, orang-orang ini terlalu kuat. Kita harus menunggu gelombang selanjutnya. Assassin berpakaian abu-abu level 41 yang disembunyikan di hutan lebat dengan tenang menyarankan kepada level 42 Ranger membawa busur hitam emas. Berdiri di depannya. Sial, berapa banyak kelompok yang sudah melakukannya, lelaki teguh yang membawa busur itu berseru dengan frustrasi. Jika aku tahu sesuatu seperti ini akan terjadi, aku akan bertukar tempat berburu dengan Demon Soul Guild. Kita akan kalah dalam menghasilkan uang pada tingkat ini. Berbagai persekutuan gelap yang berbaur di Star Moon City telah menandatangani kontrak dengan Heaven's Burial, yang menyatakan bahwa mereka akan mengirim anggotanya untuk membunuh para pemain yang beroperasi di sekitar Stone Forest Town. Menggunakan ini sebagai kesempatan untuk menghancurkan pengembangan kota Stone Forest. Awalnya, ini seharusnya bagus untuk mereka. Setelah semua, banyak pemain dan tim independen bepergian ke dan dari kota hutan batu. Mereka sama sekali tidak kekurangan mangsa. Namun, hanya 1 jam yang lalu, Stone Forest Town tiba-tiba membuat pengumuman yang secara langsung mengganggu bisnis persekutuan mereka. Stone Forest Town telah mengungkapkan bahwa mereka akan mengganti gerbongnya dengan gerbong yang lebih baik serta meningkatkan hadiah untuk turnamen yang diadakan di Battle Arena. Untuk turnamen mini yang diadakan setiap hari, siapapun yang berhasil menjadi juara turnamen tersebut tidak hanya akan mendapatkan senjata dan peralatan papan atas sebagai hadiah, tetapi juga Magic Crystal dan Advanced Mana Armor Kits. 3 pemain teratas akan menerima hadiah serupa kecuali untuk Advanced Mana Armor Kit. Namun yang paling penting, para pemain yang menjadi juara turnamen mini akan tinggal di suite pribadi di lantai 7 Battle Arena selama 10 hari. Battle Arena juga akan mengadakan turnamen besar sekali setiap 15 hari, dan hadiah untuk sang juara bahkan lebih hebat lagi. Selain bisa mendapatkan senjata, peralatan, dan Advanced Mana Armor Kits, sang juara akan memiliki kesempatan untuk mewarisi teknik bertarung serta tinggal di suite pribadi di lantai 8. Yang juga merupakan lantai atas arena pertempuran, untuk sebulan. Sementara itu, 5 pemain teratas juga akan tinggal di lantai 8 selama sebulan. Kualitas senjata dan peralatan yang diberikan, serta jumlah Advanced Mana Armor Kits, akan bervariasi tergantung pada peringkat mereka. Selain itu, mereka yang menerima suite pribadi akan memiliki manajemen lengkap atas suite mereka sendiri. Selama mereka punya uang, mereka bisa menghabiskan beberapa koin di Adventurers Association dan meminta asosiasi membuat RI sihir di suite mereka untuk memungkinkan mereka menggunakan Return Scrolls untuk berteleportasi kembali ke kamar mereka. Ini adalah manfaat yang sama sekali baru. Di masa lalu, kamar hanya dipinjamkan kepada pemain sementara. Namun sekarang, pemain akan menjadi pemilik kontrak suite pribadi selama masa tinggal mereka. Karena diperkenalkannya beberapa faktor ini, sejumlah besar ahli independen yang kuat yang awalnya hanya sedikit tertarik untuk pindah ke kota hutan batu segera mengambil tindakan. Perkembangan ini menjadi kemalangan pemain gelap. Lagi pula, di antara beberapa kelompok pemain yang telah memasuki kota hutan batu sejauh ini, tidak satu pun dari mereka yang boleh terpancing. Bab 1217 Negara Angkatan Laut. Star Moon City,
Karena penampilan kota Evernight, Star Moon City telah mengalami transformasi praktis setiap hari selama beberapa hari terakhir. Ibu kotanya telah menjadi sangat makmur sehingga orang bisa dengan mudah melihat pemain level 40 plus berkeliaran di jalan-jalan utama. Namun, sekarang, kota itu lebih ramai dari sebelumnya. Hanya saja, para pemain yang datang ke Star Moon City sekarang tidak di sini untuk Evernight City tetapi untuk Stone Forest Town. Sementara senjata dan peralatan yang sangat bagus memang menggoda, daya pikat teknik pertarungan jauh lebih besar. Daftar pakar domain dewa tidak kekurangan ahli yang memiliki teknik bertarung. Daftar ini bahkan memiliki perkenalan tentang teknik pertempuran para ahli tertentu. Karenanya, teknik bertarung bukanlah hal asing bagi pemain independen dan merupakan sesuatu yang ingin dipelajari oleh banyak ahli independen. Namun, teknik bertarung berbeda dari keterampilan buatan sistem, yang mudah didapat saat hadiah quest atau monster drop. Pemain perlu mempelajari tekniknya sendiri. Selain itu, teknik bertarung tidak mudah dipelajari. Kecuali satu adalah anggota inti dari persekutuan besar yang memiliki warisan teknik pertarungan, persekutuan tidak akan mau mengajar mereka sama sekali. Meskipun orang juga bisa meniru teknik tempur para ahli sejati dari menonton video pertarungan yang terakhir, pada akhirnya, itu hanya tiruan yang buruk. Tanpa memahami arti sebenarnya dari gerakan teknik pertarungan, seseorang tidak akan dapat membuka potensi sebenarnya dari teknik tersebut. Dan semakin kuat teknik bertarungnya, semakin sulit untuk memahaminya sepenuhnya. Adapun menciptakan teknik bertarung mereka sendiri, itu lebih mudah dikatakan daripada dilakukan. Bahkan jika seseorang memiliki seseorang yang mengajari mereka warisan teknik pertempuran, mempelajarinya sepenuhnya tidak dijamin. Sementara itu, menciptakan teknik pertempuran yang sama sekali baru adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh para jenius di antara para jenius. Oleh karena itu, sekarang Zero Wing telah mengumumkan kepada publik bahwa pihaknya menggunakan warisan teknik pertarungan sebagai hadiah untuk turnamen arena pertempuran. Bagaimana mungkin para pemain independen tidak tergoda? Belum lagi, orang juga bisa mendapatkan rumah mereka sendiri, selain dari teknik pertempuran, melalui turnamen. Selama mereka membuat susunan ajaib di rumah mereka sendiri, mereka dapat dengan mudah berteleportasi kembali ke kota hutan batu, meninggalkan banyak waktu yang terbuang untuk bepergian ke kota. Dengan ini, bahkan jika mereka naik level di negara yang sama sekali berbeda, kecepatan naik level mereka tidak akan terpengaruh sama sekali. Sebaliknya, mereka bahkan bisa meningkatkan kekuatan mereka melalui arena pertempuran, membunuh dua burung dengan satu batu. Dengan manfaat luar biasa seperti itu, bahkan pemain yang beroperasi di negara lain akan merasa bermanfaat untuk mengunjungi Stone Forest Town. Sementara itu, di bar lantai 2 Teleportation Hall Star Moon City, beberapa pemain berjubah sedang mengamati situasi di dalam gedung. Zero Wing pasti mampu. Mereka bahkan berhasil menciptakan metode seperti itu, dengan murah hati membiarkan orang luar belajar teknik pertempuran. Pemimpin, jika kita terus membiarkan Zero Wing berkembang seperti ini, kita akan tidak mematuhi perintah komandan. Haruskah kita bertindak sekarang? Tanya asasin wanita yang elegan dan berjubah, tersenyum ketika dia melihat elementalis laki-laki berwajah halus di depannya. Jika Si Feng hadir, dia pasti akan menemukan elementalis ini sangat akrab, karena elementalis ini tidak lain adalah Cleanse Maple, salah satu pakar puncak miracle. Sudah waktunya bagi kita untuk mengambil tindakan. Pemain gelap yang tidak berguna itu tidak menimbulkan ancaman apapun terhadap Zero Wing. Karena kita tidak dapat menemukan eselon atas Zero Wing sekarang, mari kita serang tim elit mereka sebagai gantinya. Namun, Stone Forest Town masih menjadi masalah besar bagi kami, jadi mari kita menyuruh yang lain menyamar sebagai pemain gelap dan memburu para pemain yang beroperasi di sekitar kota. Ketika saatnya tiba, para ahli Zero Wing yang tersembunyi itu tidak akan punya pilihan selain mengungkapkan diri mereka sendiri, kata Cleanse Maple perlahan. Bagaimana dengan Super Guild yang memperhatikan Zero Wing? Tanya asasin wanita saat dia melirik beberapa pemain berjubah yang hadir di aula lantai pertama. Penampilan Zero Wing di gelap arena terlalu mencolok. Ini terutama berlaku untuk senjata dan peralatan yang dimiliki persekutuan. Karenanya, kekuatan super yang menargetkan item yang dikenakan para pakar Zero Wing jelas tidak terbatas pada miracle saja. Sejauh ini, mereka telah menemukan 3 kekuatan super, selain banyak guild kelas 1, yang menargetkan Zero Wing. Namun, bagi miracle, satu-satunya lawan mereka masih 3 kekuatan super, karena guild tingkat pertama tidak berbeda dari semut dengan mereka. Jangan khawatir tentang mereka. Semakin banyak, lebih meriah. Ketika saatnya tiba, bocorkan beberapa informasi kepada mereka. Bagaimanapun, kami tidak bertujuan untuk senjata dan peralatan. Kami hanya ingin pembubaran Zero Wing. Cleanse Maple tertawa dengan acuh tak acuh. Toussaint Miles sudah dengan jelas menyatakan bahwa yang dia inginkan adalah bakat Zero Wing, bukan barang yang mereka kenakan. Tentu saja, akan lebih baik jika mereka bisa mendapatkannya juga. Dimengerti. Aku akan meminta yang lain mengambil tindakan segera,
asasin perempuan itu mengangguk sebelum mengaktifkan stealth dan menghilang dari bar. Sayang sekali. Persekutuan pemula yang telah berhasil naik ke titik ini harus menghilang begitu saja. Namun, jika kamu harus menyalahkan seseorang, salahkan diri kamu karena terlalu mencolok. Sedikit rasa kasihan melintas di mata Clint Maple saat ia mempelajari laporan tentang Zero Wing di tangannya. Berbagai kekuatan super di domain dewa tidak pernah benar-benar tertarik pada persekutuan kecil. Mereka bahkan jarang memperhatikan guild kelas 1. Lagi pula, persekutuan ini adalah eksistensi yang diabaikan bagi mereka. Itu juga hampir tidak pernah terjadi bagi negara adikuasa untuk menggunakan taktik pembunuhan untuk berurusan dengan persekutuan semacam itu. Biasanya, mereka mencadangkan metode seperti itu untuk negara adidaya lainnya. Namun, Zero Wing benar-benar membuat Miracle marah kali ini. Karena Zero Wing telah mengabaikan niat baik mereka, mereka tidak punya pilihan selain untuk menghilangkannya dari domain dewa. Sama seperti masalah tentang kota hutan batu yang menyebabkan keributan di kerajaan Star Moon serta tetangganya, Si Feng sendiri telah diam-diam tiba di Seasen. The Seasen seperti kerajaan independen. Itu memiliki sedikit kontak dengan kerajaan dan kekaisaran di benua utama. Alasan pertama untuk situasi ini adalah jarak yang memisahkan mereka. Hanya berteleportasi dari daratan ke ujung laut harganya 5 emas, 20 perak per orang. Karena itu, Si Feng terkejut ketika dia bertemu aliansi kebebasan di Laut Kematian. Tentu saja, ada metode perjalanan lain yang lebih murah, tetapi lebih memakan waktu daripada teleportasi yang mengendarai kapal terbang. Seseorang hanya akan membayar 5 perak per orang untuk mendapatkan dari Seasen ke pulau NPC yang paling dekat dengan Sea of Eurodit dalam waktu lebih dari 30 jam. Namun, banyak orang tidak suka menghabiskan begitu banyak waktu dalam perjalanan. Alasan kedua adalah sikap berbeda yang dimiliki masing-masing daerah terhadap berbagai kekuatan dalam domain dewa. Di darat, berbagai kerajaan dan kekaisaran benar-benar memusuhi kekuatan gelap. The Seasen, di sisi lain, mempertahankan sikap netral dalam hal ini. Karenanya, pemain gelap dan pemain biasa diperlakukan sama di kota NPC yang terletak di Seasen. Pemain merah dan pemain gelap tidak akan dilarang masuk ke kota NPC atau ditangkap oleh NPC, selama mereka tidak menyebabkan masalah di dalam kota. Orang bisa mengatakan bahwa Seasen adalah surga bagi pemain gelap. Alasan ketiga adalah gaya hidup yang berbeda yang diadopsi pemain. Pemain yang lahir di Seasen telah bertempur di pertempuran laut sejak mereka memulai permainan. Jika mereka tiba-tiba dikirim untuk melawan monster darat, mereka akan kesulitan beradaptasi. Demikian juga, yang sebaliknya juga berlaku untuk pemain berbasis darat. Karenanya, pemain dari kedua belah pihak jarang berhubungan satu sama lain. Hanya setelah pemain utama mencapai level 100 interaksi di antara kedua sisi pemain mulai meningkat. Sementara itu, kota yang ditelusuri Si Feng hingga saat ini disebut Blue Jade City, salah satu dari 12 kota besar yang terletak di dalam Seasen. Itu juga salah satu kota di bawah kekuasaan aliansi kebebasan. Gaya manajemen di Seasen berbeda dari gaya benua utama. Tidak ada konsep negara di sini, atau lebih tepatnya condong ke negara kota. Setiap kota adalah kerajaannya masing-masing dan setiap kerajaan mengelola zona laut besar. Selain itu, tidak seperti di benua utama, di mana pemain tidak dapat mengendalikan kota NPC, tidak peduli berapa banyak upaya yang mereka lakukan, pemain dapat mengambil alih kota NPC di Seasen. Dengan kata lain, pemain bisa menjadi penguasa kota di Seasen, jauh lebih nyaman daripada di daratan, di mana pemain harus membangun kota dan kota mereka sendiri jika mereka ingin menjadi raja. Bab 1218 Berkat Dewa Laut. Begitu Si Feng keluar dari Teleportation Hall, pemandangan langit biru menyambutnya. Di bawah bukit tempat aula teleportasi duduk, dia bisa melihat berbagai kapal berlabuh di sekitar pulau. Ada juga sejumlah besar pemain di pelabuhan, berteriak untuk pesta. Tim yang mencari pemain level 40+ untuk berburu monster lapis baja raksasa untuk sebuah quest. Kami sudah menyiapkan 4 speedboat canggih, hanya veteran, no ops, berdiri di samping. Membentuk pesta ke Red Reef Bay untuk bertani red corals. Level 39 ke bawah, jangan ganggu. Prajurit perisai level 41 mencari pesta untuk kuil bawah air. Aku memiliki speedboat canggih. Armada menuju ke Laut Kabut Hitam untuk mengerjakan Magic Crystals. Kami memiliki speedboat perunggu yang memimpin armada. Kami saat ini masih kehilangan 2 speedboat canggih. Mereka yang memiliki speedboat canggih, segera mendaftar. Petik 2. Lebih dari 4.000 pemain memadati pelabuhan, ingin membentuk pesta. Adegan itu menyerupai pasar yang ramai. Selain itu, tidak seperti pemain berbasis darat, para pemain di sini lebih mementingkan level dan kualitas speedboat yang mereka miliki daripada standar tempur ketika membentuk partai. Selama seorang pemain memiliki speedboat canggih, mereka akan sangat dicari oleh para pihak. Pemilik speedboat tingkat lanjut di sini setara dengan pemain ahli di darat.
Jika seseorang memiliki speedboat perunggu, mereka akan menjadi setara dengan selebriti terkenal dan menjadi pusat perhatian. Tentu ada banyak pemain yang memiliki speedboat canggih di sini. Dengan pandangan sekilas, Si Feng menemukan bahwa sekitar 10% kapal yang berlabuh di pelabuhan terdiri dari speedboat canggih. Sebaliknya, orang jarang bisa melihat speedboat biasa di kerajaan apokalipse, speedboat yang jauh lebih maju. Selain itu, selain dari standar kapal yang jauh lebih tinggi di sini, para pemain juga sangat berlevel tinggi. Si Feng bisa melihat banyak pemain level 40 plus berkeliaran di jalanan. Pada level seperti itu, pemain sudah dianggap ahli dalam kerajaan Star Moon. Di sini, bagaimanapun, mereka hanya rata-rata. Namun, meskipun para pemain di sini sangat berlevel tinggi, bisnis lokal tidak terlalu berkembang. Ketika Si Feng berjalan melalui jalan-jalan kota, dia tidak menemukan banyak toko yang dioperasikan oleh pemain. Bahkan ada lebih sedikit item yang diproduksi oleh pemain. Sebaliknya, ia melihat banyak pemain mendirikan kios di sepanjang jalan. Situasi di sini benar-benar berbeda dari kota-kota NPC di benua utama, yang melarang pemain untuk mendirikan kios secara acak di jalanan. Di benua utama, jika pemain ingin menjual barang yang mereka miliki, mereka hanya bisa melakukannya dengan meneriakkan nama produk mereka. Kios, di sisi lain, tidak mengharuskan pemain untuk melakukannya, karena mereka mengizinkan pelanggan untuk melihat produk vendor. Setelah melihat beberapa lusin warung, Si Feng memperhatikan bahwa barang dagangan itu adalah barang-barang yang dijatuhkan oleh monster atau bahan panen. Tidak ada satupun item yang dibuat oleh pemain lifestyle sama sekali. Benar saja, pengembangan subclass untuk pemain maritim jauh lebih lambat. Si Feng tersenyum tipis. Di masa lalu, dia praktis menghabiskan seluruh karirnya di domain dewa bermain di darat. Karena itu, ia tidak terlalu terbiasa dengan situasi di SASN. Pengetahuannya terdiri dari informasi umum. Selain itu, di masa lalu, pada saat ia tiba di kota-kota pulau di ujung laut, banyak dari kota-kota pulau ini telah dikembangkan. Kota-kota pulau saat itu benar-benar berbeda dari keadaan miskin saat ini di hadapannya. Lagi pula, ada lebih banyak sumber daya yang tersedia di laut daripada di darat, serta banyak sumber daya unik. Oleh karena itu, kota-kota pulau NPC di masa lalu semuanya berkembang pesat, dan orang dapat melihat semua jenis armada pedagang laut dan toko-toko mewah. Namun, setelah memikirkan masalah itu, ia mendapati situasinya masuk akal. Pada kenyataannya, pengembangan subkelas pemain angkatan laut tidak lebih lambat dari yang ada di darat. Hanya saja, karena efek kupu-kupu dari dia telah mengembangkan subkelas di guildnya sejak awal. Para pemain di benua utama mulai mengalihkan fokus mereka ke subkelas jauh lebih cepat daripada para pemain maritim. Sementara Si Feng sedang menyelidiki harga produk di Blue Jade City, kerumunan besar tiba-tiba terbentuk di kawasan bisnis. Banyak pemain yang melihat adegan ini mengungkapkan ekspresi bersemangat di wajah mereka sebelum segera bergegas ke kerumunan juga. Si Feng semakin penasaran dengan situasi ini. Membeli potongan raksasa dalam jumlah besar hari ini. Beli setiap tumpukan seharga 6 perak. Pertama datang pertama dilayani. Pada saat berikutnya, seorang pria setengah baya yang agak gemuk dengan kumis kecil di wajahnya berjalan keluar dari toko berlantai 3. Senyum di wajahnya saat dia meneriakkan serangkaian kata. Segera, para pemain di sekitarnya membanjiri toko. Sial, kami terlambat lagi. Terlalu banyak pesaing di sini. Tidak bisakah House of Seas membeli sedikit lebih banyak runic fragment setiap hari? Aku sudah menunggu di sini sepanjang hari sekarang, namun aku masih belum berhasil menjual persediaan aku. Tidak ada yang membantu ini. Hanya House of Seas yang mau membeli fragmen-fragmen itu dengan harga tinggi. Jika kami menjual fragmen ke pedagang NPC, kami hanya akan mendapatkan 40 tembaga per tumpukan. Aku sudah mengumpulkan 20 tumpukan. Jika aku bisa menjual semuanya, aku bisa mendapatkan 1 emas, 20 perak. Dengan uang itu, aku bisa membeli sendiri seperangkat peralatan yang bagus. Petik 2. Setelah beberapa saat berlalu, kerumunan pemain yang membanjiri toko bernama House of Seas keluar, sebagian besar dari mereka dengan ekspresi kecewa di wajah mereka. Setelah gagal menjual runic fragments mereka. Fragmen rahasia, Si Feng tidak bisa membantu tetapi mengingat hal-hal mengenai fragmen runic. Aku ingat bahwa itu seharusnya item yang dijatuhkan oleh monster laut. Dengan sendirinya, ini tidak memiliki nilai tertentu. Satu-satunya penggunaan yang dimilikinya adalah sintesis runic crystals. Namun, tingkat sintesisnya sangat rendah. Bahkan Master Alchemist akan memiliki tingkat keberhasilan hanya 10%. Mungkinkah House of Seas mencoba mensintesis runic crystals? The Runic Crystal adalah item yang unik di laut. Itu dikategorikan sebagai kristal energi dan kira-kira mirip dengan kristal ajaib. Hanya saja, jumlah mana yang disimpan dalam dua jenis kristal berbeda. Jumlah mana yang terkandung dalam Magic Crystal jauh lebih tinggi.
Sebuah runik kristal mengandung kira-kira 2/3 jumlah mana dari kristal ajaib. Namun, kristal runik bahkan tidak bernilai setengah dari kristal ajaib. Saat ini, kristal runik harus dijual seharga 10 perak masing-masing. Alasan untuk ini adalah penggunaan runik kristal yang jauh lebih sedikit. Sebagai contoh, kristal runik tidak dapat digunakan di Divine Colosseum. Jika seseorang harus menunjukkan kegunaannya, maka itu harus dalam pertukaran dan produksi barang. Di laut, kristal runik dapat digunakan untuk bertukar banyak barang di kuil Dewa Laut. Namun, karena kuil Dewa Laut mengisi kembali hanya sekali seminggu, jumlah item yang bisa didapat menggunakan kristal-kristal terbatas. Meski begitu, apa yang tersedia untuk pertukaran di kuil Dewa Laut berkualitas tinggi. Kadang-kadang bahkan akan ada item epic untuk ditukar, meskipun saat ini terlalu dini dalam game untuk item epic muncul di kuil. Selain item epic, hal terbaik berikutnya untuk pertukaran di kuil Dewa Laut adalah ramuan bernama Sea God's Blessing. 5 runic crystals diperlukan untuk ditukar dengan 1 botol, yang membuat harga ramuan di 50 perak. Di masa lalu, belum lagi pemain angkatan laut, bahkan pemain darat sangat menyukai berkat Dewa Laut. Alasan untuk ini adalah karena konsumsi ramuan meningkat tidak hanya semua atribut dasar pemain sebesar 10% tetapi juga semua resistensi sebesar 100 poin selama 12 jam. Apalagi ramuan itu tidak memiliki cooldown, dan efeknya bisa ditumpuk 1 kali. Ketika seorang pemain mengkonsumsi 2 berkat Dewa Laut, semua atribut dasar mereka akan meningkat sebesar 15% dan resistensi, sebesar 150 poin selama 15 jam. Semakin jauh berkembang ke dalam permainan, faktor lingkungan yang lebih penting akan menjadi. Peta tertentu mengharuskan pemain untuk memiliki ketahanan spesifik untuk bertahan hidup. Sistem ini akan mencegah pemain dengan resistensi yang tidak memadai mengunjungi banyak peta leveling khusus. Ramuan yang mampu meningkatkan semua resistensi sebesar 100 poin dapat memungkinkan pemain untuk mengunjungi sebagian besar lokasi di domain dewa secara bebas tanpa harus khawatir tentang faktor lingkungan. Namun, karena hanya jumlah terbatas Sea God's Blessing yang disiapkan untuk pertukaran setiap minggu, nilai aktualnya di pasar jauh lebih tinggi. Di masa lalu, setiap botol telah terjual sekitar 2 emas. Apalagi ini hanya harga di laut. Di darat, setiap botol dengan mudah dijual seharga 3 emas. Betul, mengapa aku tidak memikirkan ini? Aku dapat menggunakan kesempatan ini untuk menghasilkan banyak uang. Si Feng tiba-tiba teringat batu bertuah. Orang lain mungkin perlu membuang banyak usaha untuk mensintesis kristal runik, tetapi ia memiliki batu bertuah. Tingkat keberhasilan sintesisnya jauh lebih tinggi daripada Grandmaster Alchemist. Bab 1219 mengumpulkan Panglima Perang. Meskipun Si Feng memiliki pemikiran seperti itu, dia tidak buru-buru mengumpulkan runic fragments. The runic fragment adalah setetes yang umum di laut, karenanya, membeli sejumlah besar dari pemain akan mudah. Selain itu, tujuan utamanya dalam mengunjungi Seasen kali ini bukan untuk mengumpulkan kristal runik tetapi Legacy of the Sea. Setelah itu, Si Feng bergegas menuju tempat pertemuan yang telah dia atur bersama Passing Monarch. Pada saat ini, ratusan pemain yang diarahkan pada Fine Gold Weapons and Equipment berdiri berjaga di depan restoran kelas tinggi paling mewah di Blue Jade City. Semua pemain ini setidaknya memiliki level 42, dan hanya dengan berdiri di sana, mereka memberikan tekanan yang sangat besar pada orang lain. Orang yang lewat hanya mengirim pandangan sekilas pada para pemain ini sebelum bergegas pergi, tidak ada yang berani memasuki restoran ini. Para pemain yang berjaga di pintu masuk ini tidak lain adalah anggota Freedom Alliance, penguasa mutlak Blue Jade City. Di kota ini, tidak ada yang berani menentang anggota Aliansi Kebebasan. Lagi pula, jika mereka memprovokasi Aliansi Kebebasan, mereka tidak akan lagi bisa tinggal di Blue Jade City. Sementara itu, di lantai 22, yang juga merupakan lantai atas, restoran Blue Jade, setiap anggota eselon atas Freedom Alliance hadir. Bahkan komandan dari 11 armada aliansi ada di sini hari ini. Pada saat ini, seorang wanita cantik mengenakan jubah mage merah mewah berjalan ke Passing Monarch dan berkata dengan nada tenang, "Komandan Monarch. Armada independen kami akan tergantung pada kamu bulan ini. Jika kita membiarkan armada yang dibentuk persekutuan melampaui kita, kedudukan armada kita di aliansi pasti akan menderita." Meskipun penampilan wanita ini tidak sesempurna Gentle Snow, dia adalah satu-satunya komandan wanita di seluruh aliansi kebebasan, 100 Leaves. Sebagai tanggapan, Passing Monarch hanya mengangguk tanpa suara. Pada kenyataannya, dia tidak sepenuhnya percaya kata-kata 100 Leaves. Mereka yang mampu menjadi komandan armada dalam aliansi kebebasan jelas tidak boleh diremehkan. Belum lagi, kenaikan armada 100 Leaves telah berlangsung cepat. Awalnya, ia dan armadanya bergabung dengan Freedom Alliance sebagai armada ke-11. Sekarang, armadanya sudah menjadi armada ke-8. Kecepatan peningkatan armadanya sangat mengejutkan. Kemungkinan besar, armadanya akan mencapai pangkat armada ke-5 atau bahkan armada ke-4 tak lama, mungkin bahkan melebihi armada ketiganya suatu hari nanti.
Namun, kata-kata Hundred Leaves juga sebagian benar. Jika armada mereka, yang dibentuk oleh tim independen, tidak berkinerja baik dan gagal mendapatkan warisan, kedudukan mereka di aliansi tidak diragukan lagi akan sangat menderita. Struktur kekuasaan aliansi kebebasan sangat kompleks. Meskipun itu adalah aliansi, itu terdiri dari 11 kelompok yang jatuh ke dalam dua kubu utama, armada yang dibentuk oleh tim petualang independen, dan armada persekutuan kecil. Biasanya, kedua kubu akan bersaing untuk sumber daya yang diperoleh oleh aliansi kebebasan secara keseluruhan. Namun, karena kam persekutuan kecil berhasil memperoleh warisan dalam ekspedisi bersama mereka sebelumnya sementara kam independen gagal mendapatkannya. Situasi kam independen memburuk secara signifikan. Jika armada independen tidak dapat mengurangi kesenjangan selama ekspedisi ini, posisi mereka pasti akan bertambah buruk dalam distribusi keuntungan berikutnya. Aku dengar armada kedua dan armada keempat telah bergabung dan bahkan berhasil merekrut bantuan beberapa ahli yang kuat. Setelah kami memasuki tanah rahasia, kamu harus membantu armada ke-8, Panglima tertinggi, kata Hundred Leaves ketika ia melirik beberapa orang yang duduk di seberangnya. Orang-orang ini tidak lain adalah komandan armada kedua dan keempat dan para ahli yang mereka sewa untuk membantu mereka kali ini. Namun, karena para ahli ini mengenakan jubah hitam, dia tidak bisa menentukan identitas mereka. Komandan Leaves, kamu bercanda. Begitu kami memasuki tanah rahasia, aku khawatir bahwa kami yang akan mengandalkan bantuan kamu. Aku pernah mendengar bahwa Komandan Leaves telah berhasil menggunakan bantuan kuil suci Super Guild kali ini. Aku berharap bahwa bahkan jika kita menyatukan kekuatan seluruh aliansi kebebasan, kita tidak akan memiliki kesempatan melawan kuil suci, Passing Monarch berkata. Tatapannya beralih ke wanita yang berdiri di samping Hundred Leaves. Meskipun wanita itu menyembunyikan identitasnya menggunakan jubah hitam, aura yang dia pancarkan bukanlah masalah tertawa. Dia hanya pernah merasakan aura seperti itu di Pulau Iblis. Terlebih lagi, perjalanannya yang baru-baru ini ke Laut Kematian telah memberikan pencerahan kepadanya tentang banyak hal fakta bahwa domain dewa sangat besar. Dan bahwa berbagai negara adidaya domain dewa sangat kuat. Mereka jauh lebih kuat dari yang dia bayangkan sebelumnya. Dia menyadari ini hanya dengan menonton pertempuran di Pulau Iblis. Ketika dia dan teman-temannya melawan anggota Flower of Seven Sins, mereka sama sekali tidak berdaya untuk membalas. Namun, sekarang, melalui beberapa cara yang tidak diketahui, Hundred Leaves sebenarnya berhasil mendapatkan bantuan dari kuil suci Super Guild. Dalam peringkat armada berikutnya, armada Hundred Leaves yang diperintahkan kemungkinan besar akan peringkat kedua dari 11 armada di Freedom Alliance. Adapun untuk mendapatkan tempat pertama, itu tidak mungkin terjadi. Alasan untuk ini adalah komandan armada pertama, yang adalah orang yang secara pribadi membentuk aliansi kebebasan. Armada pertama juga yang pertama yang mendapatkan Legacy of the Sea. Bahkan sekarang, Passing Monarch belum mengungkap identitas pendukung misterius yang mendukung armada pertama. Sama seperti Passing Monarch dan Hundred Leaves bercakap-cakap satu sama lain, komandan armada kedua, Identical Summer, dan komandan armada keempat, Spider Surgawi, juga mengobrol bersama tetapi dengan mencibir di wajah mereka. Hahaha, Raja, bodoh itu, dia benar-benar pergi ke Laut Kematian dan mendapatkan keempat speedboat perunggu miliknya rusak berat. Bahkan sekarang, speedboat belum sepenuhnya diperbaiki. Dengan ini, armada ketiga tidak lagi menjadi ancaman bagi kita. Satu-satunya masalah yang tersisa adalah armada pertama dan armada ke-8, Identical Summer tertawa ketika dia melihat Passing Monarch. Kuil suci akan menjadi musuh yang merepotkan. Tidak hanya itu Super Guild, tapi tidak seperti Super Guild lainnya, kuil suci juga mulai mengembangkan kekuatan angkatan lautnya sejak awal. Ketika datang ke kekuatan angkatan laut persekutuan, bahkan seluruh aliansi kebebasan kami ditambahkan bersama-sama tidak akan cocok, kata Heavenly Spider, menggelengkan kepalanya. Sebagai tanggapan, Identical Summer mengirim pandangan sekilas ke wanita yang duduk di sebelah Hundred Leaves dan berkata dengan acuh. Meskipun Hundred Leaves telah berhasil merekrut bantuan dari kuil suci, tidak mungkin bagi kuil suci untuk meminjamkannya semua kekuatannya. Paling-paling, dia hanya akan mendapat porsi kecil. Dengan kartu yang kami siapkan, kami akan dapat menangani armada ke-8 dengan mudah. Setelah itu, dua armada kami pasti akan mengamankan posisi armada pertama dan kedua dan memerintah Heavenly Ocean City. Aliansi kebebasan menduduki total 3 kota NPC utama di SeaSN, Blue Jade City, White House City, dan Heavenly Ocean City. Adapun Sea Dragon City, itu tidak dianggap sebagai kota besar, hanya kota kecil yang terletak di pulau tertentu. Itu berharga hanya karena menyediakan akses ke tanah rahasia yang berisi warisan. Dalam hal nilai keseluruhan, Sea Dragon City nilainya jauh lebih rendah daripada 3 kota besar. Selain itu, setiap satu dari 3 kota besar memiliki populasi pemain lebih dari 8 juta. Di antara mereka, populasi Heavenly Ocean City adalah yang tertinggi, dengan lebih dari 12 juta pemain berbasis di sana.
Itu sudah bisa menyaingi ibu kota kekaisaran biasa. Jika dua armada mereka bisa mendapatkan Heavenly Ocean City, kekayaan yang bisa mereka kumpulkan akan sangat melebihi milik guild besar yang menduduki kekaisaran di darat. Lagi pula, tidak seperti persekutuan di darat, yang hanya tinggal di kota NPC, pemain angkatan laut seperti mereka harus mengendalikan kota mereka sepenuhnya. Bab 1220 ditemukan di dalam aula yang elegan, berbagai komandan Freedom Alliance semuanya memiliki rencana mereka sendiri. Mereka semua dipenuhi dengan keyakinan tentang mendapatkan Legacy of the Sea kali ini. Sama seperti berbagai komandan berbicara satu sama lain, elementalis perempuan Blue Joy membawa Si Feng ke aula. Meskipun penampilan Si Feng tidak terlalu mencolok, karena ia tampak seperti banyak pemain berjubah lainnya di aula, ia masih menarik perhatian semua orang. Orang ini datang dengan Blue Joy. Dia harus menjadi ahli yang direkrut untuk membantu Raja, kan? Tentu saja, Raja benar-benar siap. Tapi mengapa hanya ada satu orang? Berbagai komandan armada mulai diam-diam membahas Si Feng saat mereka melihat pendekar yang berjalan menuju Raja. Fakta bahwa Passing Monarch berhasil menjadi komandan armada ketiga aliansi kebebasan menunjukkan bahwa kekuatan individualnya luar biasa. Jika tidak, armada lain akan lama setelah menyusul armadanya. Namun, melihat bahwa Passing Monarch hanya mengundang satu penolong membuat semua orang bingung. Sepertinya Monarch benar-benar salah perhitungan kali ini. Berbeda dengan waktu sebelumnya, ketika berbagai komandan armada tidak mengundang bahkan orang luar tunggal untuk membantu. Mereka semua merekrut banyak pelayan untuk ekspedisi kali ini. Bahkan peringkat terendah di antara mereka telah mengundang lebih dari 10 orang, sementara beberapa sebenarnya mengundang lebih dari 40 orang. Saudara Ye Feng, apakah kamu datang sendirian kali ini? Passing Monarch bertanya dengan tenang, merasa sangat bingung ketika dia melihat Si Feng berjalan mendekatinya. Meskipun dia telah mengundang Si Feng, dia tidak pernah mengatakan bahwa hanya Si Feng yang bisa bergabung. Lagi pula, semakin banyak orang yang mengendalikan speedboat, semakin banyak kekuatan yang bisa ditampilkan. Kemampuan speedboat untuk menahan serangan dari monster juga akan meningkat dengan lebih banyak pemain di dalamnya. Karenanya, di domain dewa, semakin banyak pemain yang bisa diakomodir oleh kapal, semakin kuat itu. Bahkan, dia bahkan memesan 30 slot khusus untuk Si Feng. Meskipun begitu, Si Feng datang sendiri. Yang lain semua sibuk, jadi aku tidak repot-repot membawanya, Si Feng menjelaskan. Saat ini, sebagian besar ahli Zero Wing masih terjebak dalam pertempuran di dalam peti harta legendaris inferior. Hanya sebagian dari mereka yang keluar sejauh ini, dan mereka yang sibuk memimpin tim ahli untuk mengerjakan persenjataan dan peralatan. Lagi pula, Zero Wing saat ini merekrut anggota baru secara massal dan sangat membutuhkan senjata dan peralatan. Sementara itu, Aqua Rose dan yang lainnya berada di dalam ruang teknik rahasia dan tidak akan keluar dalam waktu dekat. Daripada membawa sekelompok anggota elit bersamanya, lebih baik membiarkan Passing Monarch, teman-teman lainnya, yang jauh lebih terbiasa dengan perang laut, memasuki reruntuhan. Lulus Monarch tidak bisa membantu jatuh terdiam oleh kata-kata Si Feng. Dia merasa bahwa Si Feng meremehkan kompetisi legasi. Meskipun dia bisa membuat bawahannya sendiri mengambil slot yang hilang. Koordinasi mereka dengan Si Feng tidak akan terlalu baik karena tidak ada pihak yang memiliki pemahaman yang baik satu sama lain. Sementara itu, pada saat yang sama dengan Passing Monarch sedang berbicara dengan Si Feng, Hundred Leaves, yang duduk agak jauh, pandangannya tertuju pada Si Feng. Keterkejutan muncul di wajahnya yang putih mulus. Namun, Hundred Leaves dengan cepat menyembunyikan reaksi miliknya. Daun, apakah ada sesuatu yang aneh tentang orang itu? Wanita berjubah itu duduk di samping 100 daun bertanya pelan. Dia adalah orang yang aku cari, kata Hundred Leaves, sedikit kegembiraan muncul di matanya saat bibirnya sedikit melengkung ke atas. Mendengar kata-kata Hundred Leaves, wanita berjubah itu berbalik untuk melihat Si Feng di luar dirinya sendiri dan berseru dengan terkejut, bagaimana ini bisa terjadi? Dewa Iblis mengirimkan perintah pemulihan ke setiap pemain gelap di domain dewa. Bagaimana mungkin orang yang memegang Soul Orb bisa muncul di hadapan kita dengan begitu mudah? Aku juga tidak bisa percaya. Namun, kristal deteksi I menghabiskan 3000 kristal sihir untuk membeli tidak bisa salah. Selama Soul Orb berada dalam jarak 30 yard dariku, Crystal Detection akan secara otomatis merasakannya. Selain itu, aku sudah menggunakan deteksi padanya dan telah mengkonfirmasi bahwa Soul Orb memang ada di tubuh orang itu. Hundred Leaves tertawa. Aku tidak pernah berpikir bahwa aku akan dapat menemukan orang yang memegang orb jiwa begitu cepat. Keberuntungan aku benar-benar terlalu baik. Lalu, kapan kita akan bergerak? Tanya wanita berjubah itu. Tidak perlu terburu-buru. Kami akan memiliki banyak peluang begitu kami memasuki tanah rahasia, kata Hundred Leaves sambil melambaikan tangannya. Minta Scorpion diam-diam mengawasi mereka. Begitu pemain memasuki tanah rahasia, mereka tidak akan bisa pergi untuk jangka waktu tertentu. Pada saat itu, tidak akan ada jalan keluar untuk Si Feng. Baiklah,
Aku akan segera memberitahu Scorpion. Wanita berjubah itu mengangguk. Jika Passing Monarch mendengar percakapan antara Hundred Leaves dan wanita berjubah saat ini, dia pasti akan terkejut. Setelah semua, berdasarkan cara mereka berdua berbicara satu sama lain, wanita berjubah dari kuil suci itu tampak lebih seperti bawahan Hundred Leaves daripada kolaborator. Namun, tak lama setelah semua orang mulai berbicara tentang Si Feng, seluruh aula menjadi sunyi sekali lagi karena hampir waktunya bagi mereka untuk berangkat ke kota naga laut. Pada saat ini, seorang pria paruh baya yang berpakaian jubah putih memasuki aula. Berjalan di belakangnya adalah dua pria kuat Ranger tingkat 43 dengan busur abu-abu gelap digantung di bahunya dan Guardian Knight level 43 dengan perisai tulang putih besar di punggungnya. Keduanya dapat dengan mudah peringkat di dekat bagian atas daftar peringkat dari setiap kerajaan di domain dewa. Belum lagi, kedua busur dan perisai yang dibawa kedua orang ini saat ini memancarkan efek cahaya epik. Kedua pria itu terlihat sangat mencolok ketika mereka memasuki aula. Karena semua orang sudah berkumpul, mari kita mulai, kata pria paruh baya yang halus itu dengan tergesa-gesa setelah melirik semua orang di aula. Seperti tradisional, armada pertama aku akan mengirimkan 100 anggota sementara armada lainnya akan mengirimkan 90 anggota masing-masing dengan total 1000 anggota. Jika tidak ada keberatan, kami akan segera mulai. Meskipun suara pria itu terdengar lembut, tidak ada yang berani memandang rendah dirinya. Lagi pula, pria beradab ini tidak lain adalah pendiri Aliansi Kebebasan. Dia juga komandan armada pertama saat ini, Entropi Senyap. Tak satu pun dari komandan yang hadir mengatakan apapun sebagai tanggapan. Sebagai gantinya, mereka masing-masing mengeluarkan pecahan tablet sementara Silent Entropy mengeluarkan 2 pecahan tablet. Ketika semua orang yang hadir menggabungkan fragmen tablet mereka, fragmen membentuk tablet melingkar lengkap dengan arai sihir kuno diukir di atasnya, dan instan tablet itu dirakit. Portal spasial secara bertahap muncul di udara. Ketika Silent Entropy melihat bahwa portal spasial telah stabil, dia mengambil kembali 2 fragmennya dan berkata, baiklah, semuanya, masuk sesuai dengan jajaran armada sekarang. Setelah itu, komandan lain juga menyimpan fragmen tablet mereka dan memasuki portal spasial bersama dengan armada mereka sendiri dalam prosesi tertib. Yang pertama masuk adalah 100 anggota armada pertama, diikuti oleh 90 anggota armada kedua dan seterusnya. Setelah pemain ke-1000 berjalan ke portal spasial, portal menghilang dari aula. Begitu Si Feng memasuki tanah rahasia, bahkan sebelum dia bisa melihat di mana dia telah dipindahkan, suara pemberitahuan sistem mencapai telinganya. Sistem, kamu telah memasuki tanah rahasia di bawah Sea Dragon City. Kamu tidak diizinkan pergi sebelum 6 jam berlalu. Setelah 10 jam berlalu, kamu akan secara otomatis dipindahkan keluar dari tanah rahasia. Ketika pemberitahuan sistem berakhir, Si Feng akhirnya bisa melihat sekelilingnya dengan jelas. Dia saat ini berdiri di tengah-tengah sebuah gua besar dengan danau hitam pekat yang mengelilingi lokasi. Apalagi kabut melayang di atas danau. Dia hampir tidak bisa melihat lorong di ujung gua. Sementara Si Feng sibuk mengamati sekelilingnya, para anggota Aliansi Kebebasan mulai melepaskan kapal mereka ke danau dengan tertib. Bahkan kapal terlemah yang dirilis adalah speedboat canggih. Ada juga banyak bronze speedboats, yang pada awalnya sangat langka di dunia luar. Sungguh pemandangan yang menakjubkan untuk dilihat. Tanah rahasia itu tidak membatasi jumlah kapal yang bisa dibawa masuk. Namun, kemunculan lebih dari 120 kapal di danau akan segera memicu serangan monster besar. Hanya setelah monster-monster ini menghancurkan kelebihan kapal, mereka akan pergi. Oleh karena itu, berbagai armada dari Aliansi Kebebasan telah sepakat bahwa masing-masing armada dapat membawa masing-masing maksimal 10 kapal. Setiap armada yang tertangkap membawa lebih dari jumlah kapal yang disepakati akan memiliki hak mereka untuk memasuki tanah rahasia di masa depan yang diambil. Selain itu, karena semua orang telah menandatangani kontrak menyetujui hal ini, tidak ada yang lolos dari hukuman jika mereka melanggar kata-kata mereka. Pada saat ini, wanita berjubah, yang berdiri di samping Hundred Leaves, diam-diam mengamati Si Feng yang jauh ketika dia diam-diam bertanya, Daun, haruskah kita bertindak sekarang?